Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ugi. Jadi, dalam video kali ini saya akan mempraktekkan memplot fungsi densitas probabilitas atau memplot probability density function dari generalized lambda distribution atau disingkat dengan GLD dengan menggunakan R Shiny. Jadi dalam video ini saya akan mempraktekkan memplot fungsi densitas probabilitas dari GLD. Nah, jadi teman-teman, ini referensi bacaan saya. The Handbook of Fitting Statistical Distribution with R. Jadi inilah rujukan bacaan saya, di mana materi untuk video ini saya ambil yang chapter 2. Nah, ini dia, chapter 2, di mana topiknya itu bagaimana kita melakukan memplot GLD, gitu ya. Ini dia, memplot GLD seperti ini dia. Nah, teman-teman sekedar informasi dulu. Ini website saya namanya www.statcomat.com. Di dalam website ini teman-teman bisa download berbagai tulisan saya gratis dan video statistika saya ini bisa diakses gratis, berbagai video statistika. Dan juga satu lagi ini saya ada membuat software namanya StatCal. Teman-teman bisa berkunjung ke www.statcal.com ya. Teman-teman bisa download di sini. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita mulai saja. Jadi teman-teman, GLD atau kepanjangannya Generalized Lambda Distribution itu fungsinya itu dia terdiri dari 4 parameter ya. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, dan lambda 4. Ini dia. Oke. Dimana fungsinya itu dinyatakan dalam bentuk kuantil gitu. Jadi atau persentil, fungsi persentil atau fungsi kuantil. Jadi fungsi GLD itu dinyatakan dalam bentuk fungsi kuantil seperti ini dia fungsinya ya. Jadi di sini pada GLD itu ada 4 parameter ya, lambda 1, lambda 2, lambda 3, dan lambda 4. Di mana di sini nilai Y-nya itu berkisar di antara 0 sampai 1. Teman-teman bisa baca di tulisan yang ini, kita bisa lihat bahwa ini dia, di bagian 2.1. Oke, kita lanjut aja. Kemudian, nah dari sini, yang bagian 212 ini merupakan fungsi densitas probabilitasnya. Ya, fungsi densitas probabilitasnya. Nah, inilah dengan menggunakan fungsi inilah kita nanti akan memplot GLD. Nah, kita mulai dari contoh kasusnya seperti ini. Misalkan ya, GLD dengan 4 parameter, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, diberikan nilai untuk masing-masing parameternya, misalkan. Jadi lambda 1 misalkan nilainya 0,0305, lambda 2 1,3673 sampai lambda 4 0,010020. Oke, ini contoh ya. Jadi di sini ada GLD dengan 4 parameter di mana sudah diberikan nilai-nilai parameternya contoh. Nah, pada GLD untuk memplotnya itu agak berbeda gitu dengan distribusi probabilitas yang lain. Kita akan memplot X, Fx. Itu biasa kalau pada distribusi normal kan X, Fx. Nah, tapi kalau pada GLD ini agak sedikit berbeda dia. Pada GLD, yang diketahui pertama kali itu nilai Y-nya atau nilai kuantilnya nih dia kan. Dalam memplot fungsi Fx untuk densitas, misalkan fungsi normal ya, di mana Fx itu diberikan sebagai suatu fungsi dari X gitu ya. Nah, tapi kalau
untuk GLD, untuk keluarga GLD, memplot fx itu dia agak berbeda, ya kan, differently. Di mana input pertamanya itu kita diberikan nilai kuantilnya, nilai y-nya. Bisa 0,01, 0,02, seperti itu dia. Nah, jadi yang pertama diketahui di sini adalah misalkan, nah, for example, yang pertama diketahui itu nilai y-nya. Jadi, untuk memplot x, fx di GLD, yang diketahui pertama kali itu y-nya. Nah, nanti dari y-nya dicari x-nya. Dapat x-nya baru dicari fx-nya. Nah, dari sini sebagai contoh kita diketahui bahwa nilai y-nya itu 0,25 ya. Sehingga tinggal kita masukkan ke dalam fungsi yang ini. Kita masukkan ke dalam fungsi yang 211. Ini dia. Oke. Kita masukkan di sini, jadi kita peroleh bahwa ketika y-nya 0,25, maka diperoleh y-nya, y itu sama dengan x. Jadi y itu dia sama dengan x. Nah, ketika y-nya diketahui, maka kita bisa memperoleh nilai x-nya. Sehingga kita peroleh ketika y-nya 0,25, maka diperoleh nilai x-nya adalah 0,02801303. Nah, di sini kalau kita menggunakan R, ini kan lambdanya ya. Lambdanya misalkan 0,035, lambda satunya, lambda 2-nya 1,3673, itu yang ini ya. Nah, ini Y-nya kalau kita eksekusi, maka kita peroleh nilai QY-nya itu 0,028011303. Jadi QY itu sama dengan X ya. Di sini kita sudah dapat nilai X-nya. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah mendapatkan nilai X-nya, tadi pada saat Y sama dengan 0,25, X-nya kita dapat 0,02801303. Nah, dari sinilah sekarang, dari X inilah sekarang, kita akan menghitung Fx-nya. Ya, kita akan menghitung Fx-nya. Oke, di mana Fx-nya itu rumusnya seperti ini, yang bagian 212. Ini rumus Fx-nya ya. Kita lihat lagi, ini dia. Dengan menggunakan 212, maka kita masukkan ini ada lambda 1, lambda 2, kita masuk ini x-nya. Maka diperoleh fx-nya adalah di sini 43,03996. Ini dia. Jadi kalau kita menggunakan R, di sini kita ada QY tadi adalah X, kemudian kita hitung fx-nya, ini dia. Ini rumus yang ini itu berasal dari rumus yang ini. Yang 212 ini. Nah, ini dia. Jadi rumus ini ketika dituliskan ke dalam R bentuknya seperti ini. Maka kita perolehlah fx-nya 43,03996. Sehingga kita sudah dapat yang pertama, ketika x-nya sama dengan 0,028011303, maka diperoleh fx-nya 43,03996. Sehingga kalau kita buat ke dalam kita plotkan ke dalam grafik. Nah, ini dia. Kita sudah mendapatkan satu titik di kurva GLD-nya seperti ini ya. Nah, tadi kan Y-nya kan sama dengan 0,25. Sekarang kita mau membuat Y-nya itu, tadi kan sebelumnya Y sama dengan 0,25. Maka kita dapat X-nya berapa? X-nya kita dapat tadi ini dia. Ya, kita dapat X-nya yang ini. Oke. Kita dapat X-nya yang ini. Kemudian dari X-nya kita dapat Fx-nya berapa? Fx-nya yang kita hitung yang ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau menghitung. Saya buka Excel dulu. Saya buka Excel. Sekarang kita mau menghitung. Kalau Y-nya misalkan kita mulai dari 0,001 misalkan. Kemudian 0,002, 0,003 gitu. Kan paling banyak kan 1 kan. Kita tarik terus saja. Terus, nah sebanyak gini dia. Kan dia kan nggak boleh lebih dari 1 kan. Nah, kita pengen tahu kalau Y-nya 0,001 berapa X-nya, berapa Fx-nya gitu. Kalau Y-nya 0,002 berapa X-nya, berapa Fx-nya. Nanti kalau sudah dapat, maka kita plot ke dalam kurva seperti itu dia. Yang tadi barusan kita cari kan hanya masih satu titik dia. Ya, satu titik. X-nya
X-nya 0,02801303, Y-nya 43,039996. Seperti ini dia. Nah, sekarang saya itu sudah membuat aplikasi Shiny untuk mencari nilai-nilai ini. Oke, kita coba ya. Ini saya sudah membuat kode R-nya. Saya menggunakan R, tapi di sini paketnya Shiny, membuat aplikasi Shiny. Kita eksekusi dulu, coba kita jalankan. Lagi proses. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia jalan ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Lagi proses. Nah, ini dia. Nah, kita masukkan, tadi kan diketahui di awal nilai dari lambda satunya 0,0305. Jadi kita bisa input di sini. Ini aplikasi ini saya buat sendiri. Jadi untuk lambda 1 0,0305. Untuk lambda 2-nya 1,3673 ya. Kita lihat dulu. Ya pas. Untuk lambda 3-nya 0,004581. Ini dia. Dan untuk lambda 4-nya 0,01020 ya. 1020. Nah, sekarang kita mulai tadi kalau kita membuat contohnya seperti ini. Kita memulai dari 0,001 ya. Kemudian 0,002. Jaraknya berapa nih? Kalau kita lihat jaraknya ini kurang yang ini. Jadi jaraknya antara ini dengan ini jaraknya 0,001. Oke, kita lanjut lagi di sini. Kita mulai from 0,001 to sampai berapa? Misalkan sampai 0,99 lah dia. Oke. Jaraknya tadi berapa? Jaraknya itu tadi 0,001. Oke, 0,001. Oke. Jadi dari 0,001 sampai 0,999 jaraknya 0,001. Nah, sekarang tinggal kita pilih result, maka akan muncul hasilnya. Kita mau membulatkan berapa angka di belakang koma. Di sini kita lihat 10 angka di belakang koma. Nah, coba lihat. Oh, tunggu, ini kan dari 0,002. Kita ganti aja di sini menjadi misalkan dimulai dari 0. Oke, kita ganti. Nah, ini dia. Ini kan 0,001. X-nya berapa? X-nya 0,0077. Itu dia. Itu ya, kita dapat di sini. Jadi kita bisa ngisi kalau 0,001 maka nilai X-nya yang ini. Nah, ini dia. Nilai fx-nya yang ini. Kalau pada saat Y, maaf, ini pada saat Y 0,001 kita dapat X-nya 0,07726,083, kita dapat fx-nya ini. Ketika Y-nya 0,002, kita dapat X-nya yang ini, fx-nya yang ini. Terus sampai berapa dia? Nah, tuh sampai banyak. Sampai, nah, masih ada lagi nih. Kan ujungnya yang 10 ini. Nah, ini dia. Sampai ini dia. Sampai Y-nya 0,998 ini dia. Nah, jadi ke semua ini kan kita sudah dapat X sama fx-nya. Sekarang X sama fx-nya kita plot sekarang. Maka hasil plotnya itu di bawahnya. Nah, ini dia hasilnya. Bentuknya seperti ini dia. Wih, keren kan? Kalau kita mau nambah garis biru bisa klik. Maka akan muncul garis biru ini dia. Nah, jadi titik-titik ini itu berasal dari yang ini. Nah, ini dia. Seperti ini dia. Nah, itu ya. Sebenarnya, tadi kan kita parameter untuk lambda 1 nilainya 0,0305. Lambda 2, 1,3673. Coba kita rubah nilai di lambda 3-nya ya. Kita coba rubah. Oke. Misalkan lambda 3-nya mau kita rubah nih. Lambda 3-nya misalkan di sini kita ganti dengan berapa ya? Misalkan 0,1 misalkan. 0,1 lambda 4-nya kita ganti juga menjadi 0,1. Coba kita lihat kurvanya berubah nggak? Lagi proses dihitung, maka nilainya berubah biasanya. Nah, berubah kan? Gambarnya menjadi seperti ini dia. Nah, itu dia. Nah, jadi dalam video ini sudah saya paparkan bagaimana kita memplot fungsi densitas probabilitas dari GLD. Jadi kesimpulannya, jadi pada GLD itu fungsinya dinyatakan dalam bentuk kuantil ya. Seperti ini kuantil tuh, QY seperti ini dia. Di mana GLD terdiri dari 4 parameter, lambda 1, 2, 3, dan 4.
Kemudian biasa input yang pertama kali itu nilai Y-nya. Kemudian dari Y-nya kita cari X-nya. Dapat X-nya, baru kita dapat Fx-nya. Seperti itu dia. Oke teman-teman, demikianlah video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.